Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pardili, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi DNA. DNA sendiri itu singkatan dari deoksiribonukleik asid atau yang disebut asam deoksiribonukleat. DNA sendiri sering disebut dengan satu set cetak biru, kode atau resep karena berisi petunjuk atau cara yang diperlukan untuk membuat komponen lain dari sel seperti molekul RNA dan protein. DNA berfungsi untuk mengirim seluruh informasi biologis dari makhluk hidup ke keturunannya. DNA yang berada di dalam inti sel akan membentuk kromosom. DNA terletak di dalam kromosom. Setiap manusia yang normal mempunyai 23 pasang kromosom yang terdiri dari atas 22 pasang kromosom somatik yang disebut dengan autosom dan satu pasang kromosom seks. Kromosom seks pada wanita berbeda dengan kromosom seks pada pria. Wanita mempunyai dua salinan kromosom X atau sedangkan pria mempunyai kromosom Y. Yang kedua, DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berpilin membentuk struktur double helix. Satu rantai utas polinukleotida tersusun dari rangkaian nukleotida. Masing-masing nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula deoksiribosa. Pertama, basa nitrogen yang terikat pada atom karbon C nomor 1 dari gula pentosa. Basa nitrogen tersusun dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin yaitu basa berupa guanin G dan adenin A, sedangkan basa pirimidin yaitu berupa timin dan sitosinin. Yang kedua adalah gugus fosfat yang terikat pada atom karbon C nomor 5 dari gula pentosa. Yang ketiga adalah gula deoksiribosa, yaitu gula pentosa atom 5 karbon yang gula deoksiribosa adalah gula pentosa atom 5 karbon yang kekurangan satu molekul oksigen pada atom karbon C nomor 2. Pada rantai DNA terdapat 3 ikatan kimia diantaranya yaitu 1. Ikatan hidrogen adalah ikatan kimia antara dua basa nitrogen yang saling berpasangan. Yang kedua, ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gula deoksiribosa dari nukleotida terdekat. Yang ketiga adalah ikatan antara basa nitrogen dengan gula deoksiribosa atau satu nukleosida diantaranya yaitu DAMP atau deoksiadenosin monofosfat, ikatan antara basa adenin dan gula deoksiribosa, dan DGMP atau deoksiguanosin monofosfat, ikatan antara basa guanin dan gula deoksiribosa. Nah, sifat-sifat pada DNA. Pada DNA sendiri itu mempunyai sifat yang pertama, DNA di dalam sel berdasarkan jumlah kromosom atau sifat ploidi. Yang kedua, jumlah DNA pada setiap sel adalah konstan. Misal jumlah DNA pada anjing tidak sama dengan jumlah dengan kucing. Yang ketiga, pada inti sel prokariotik, mitokondria dan plasmid, DNA terbentuk sirkuler atau berantai tunggal. Yang keempat, pada inti sel eukariotik, DNA terbentuk seperti benang yang tidak bercabang atau double helix. Yang kelima, jumlah basa yang menyusun DNA memiliki panjang dan urutan yang berbeda. Yang keenam, mampu melakukan duplikasi atau replikasi. Yang ketujuh, DNA merupakan material kromosom yang berhubungan untuk membawa informasi genetik melalui aktivitas pembelahan sel. Yang kedelapan, pada pH yang ekstrim atau suhu mendekati titik didih, DNA akan terbuka atau mengalami denaturasi. Sebaliknya, DNA akan mengalami renaturasi atau kembali membentuk double helix jika lingkungan kembali pada seperti semula dengan pH dan suhu normal. Fungsi DNA yang pertama, mempunyai peranan dalam pewarisan sifat.
Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi. Yang ketiga, mensintesiskan molekul kimia lain. Yang keempat, mengekspresikan informasi genetik. Yang kelima, mengatur aktivitas sel dengan mensintesis enzim serta protein lain. Yang keenam, mampu menggandakan diri atau replikasi. Yang ketujuh, sebagai tempat sintesis semua kode jenis asam amino dalam sel. Dalam proses terbentuknya DNA ini memerlukan beberapa perlengkapan yang diantara lain. Yang pertama, rantai DNA lama berfungsi sebagai cetakan. Yang kedua, enzim DNA helikase berfungsi untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Yang ketiga, polimerase berfungsi untuk menangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Dan yang keempat, enzim ligase berfungsi untuk menyambung nukleotida ulir tunggal DNA yang baru terbentuk dan 4 macam nukleotida. Untuk replikasi DNA ada beberapa model. Yang pertama contohnya model konservatif. Pada model ini, dua utas DNA lama induknya tidak mengalami pemisahan, tetapi keduanya bisa membentuk double helix yang baru sehingga akan dihasilkan dua DNA double helix. Yang kedua, model semi konservatif. Pada model ini, dua utas DNA lama akan mengalami pemisahan. Kemudian masing-masing utas tersebut berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesiskan utas DNA yang baru. Masing-masing utas DNA baru akan membawa utas DNA lama. Yang ketiga adalah model dispersif. Pada model ini, utas DNA lama akan terputus-putus menjadi beberapa segmen. Kemudian segmen-segmen utas DNA lama tersebut akan bergabung dengan segmen-segmen utas DNA baru sehingga menghasilkan dua DNA double helix. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.